Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa sharing lagi video kali ini. Jadi video ini aku ambil di hari keempat puasa Ramadan ya teman-teman. Semoga Allah lancarkan dan Allah terima puasa kita semua. Oke, jadi ini aku awali dengan bersih-bersih dapur ya teman-teman. Terus habis itu lanjut aja. Ini belanjaan aku tadi pagi. Jadi aku beli tahu. Nah, ini aku tahu belinya itu sengaja bawa baskom ya. Karena kalau misalnya nggak bawa baskom, ditaruh di plastik itu otomatis akan hancur tahunya teman-teman. Dan ini tahu di tempat aku harganya 2000 dapat 3 biji, aku beli 8000. Jadi dapatnya 12. Dan ini aku kasih air ya, jadi sekalian kayak untuk nyuci gitu dan biar nggak kelamaan tindih-tindihan jadi hancur nantinya. Terus ini ayam sebungkus harganya 9000. Kepengennya beli yang bagian dada, tapi karena udah nggak ada ya udah nggak apa-apa, paha juga nggak apa-apa. Terus aku juga beli bayam, dan ini bayamnya aku beli 2000 ya. Ini dapat 4 ikat, satu ikatnya 500-an di tempatku teman-teman. Alhamdulillah apa-apa masih murah ya. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau bikin tahu walik. Jadi habis lihat resepnya Mbak Nia Hermanto, pasti teman-teman pada tahu ya kan, aku juga sering nontonin video-videonya Mbak Nia. Jadi kali ini kepengen recook tahu waliknya ya. Cuma ini nggak persis banget ya, jadi aku sesuaiin sama bahan yang ada di rumah. Nah teman-teman kalau mau lihat resep aslinya bisa meluncur ke channel YouTube-nya Mbak Nia Hermanto ya. Nah, berhubung di tempat aku nggak ada tahu pong, tahu goreng, atau tahu coklat ya, apapun itulah namanya, karena di setiap tempat pasti biasanya beda-beda penyebutannya. Jadi makanya di sini aku mau goreng sendiri tahunya teman-teman. Jadi emang butuh perjuangan, tapi nggak apa-apa ya, daripada ngiler ya kan, kepengen tapi nggak ada, ya udah kita bikin pakai yang ada. Ini makanya tadi aku beli tahu mentahnya dan mau aku goreng dulu. Dan sebelumnya ini aku potong-potong dulu tahunya karena menurut aku ini lumayan besar ya. Jadi dipotong jadi 2. Barusan aku potong pakai talenan alasnya biar rata gitu ya. Tapi airnya netes-netes, jadi aku pindah pakai tangan. Ini karena tahunya habis direndam sama air, jadi mau aku tiriskan dulu ya teman-teman, supaya air yang ada di dalam tahu itu agak berkurang. Nah jadi setelah didiamkan tuh kayak begini nih tahunya, ngeluarin air kan, lumayan banget ini airnya, banyak banget yang keluar dari tahu. Nah bisa dibayangin kalau misalnya tadi langsung digoreng ya kan, bakalan lama banget gorengnya, dan minyaknya pasti bakalan pakai banyak juga, gasnya juga jadi lebih banyak kebuangnya. Jadi makanya ya udah ini aku tirisin dulu tadi, dan ini udah ya aku tirisin sebentar lagi, ada airnya lagi sih sedikit. Terus habis itu ini menurut aku udah cukup didiamkannya, lanjut aja aku goreng. Jadi aku goreng dulu ini siang-siang ya, biar nanti sore itu udah dingin tahunya. Nah ini kan masih ada sisa airnya lagi, tapi udah langsung aja ini mau aku goreng. Oke, ini untuk tahunya aku bagi menjadi 2 kali goreng ya teman-teman, karena penggorengannya nggak muat. Terus biasanya tahu ini kalau digoreng itu jadi kayak ngembang gitu loh. Jadi ya udah ini aku bagi jadi 2. Jadi 12 ya.
Nah, untuk goreng tahu yang pertama ini aku ada kesalahan. Jadi karena biar cepat mateng gitu ya, aku pakai api yang paling gede. Tapi ternyata matangnya itu malah jadi ada yang pecah-pecah gitu. Dan habis udah mateng dia jadi kisut, jadi kempes teman-teman. Jadi ya udah ya, nggak apa-apa lah. Ini aku angkat dan aku tiriskan, terus lanjut aku mau goreng yang kedua. Jadi bisa dilihat ya, belum apa-apa itu tahunya udah mulai kempes. Jadi untuk goreng tahu yang kedua kalinya ini aku pakai api yang sedang aja ya, cenderung kecil, jadi nggak yang pakai gede-gede banget. Nah kebetulan kalau di tungku yang bagian ini yang lagi aku pakai itu emang apinya paling gede ya, jadi ada 3 ukuran kan, yang di kiri ini, terus yang di paling kanan sama yang di paling tengah, urutannya begitu. Nah ini bisa dilihat hasil tahu yang pertama itu ya, jadi kisut, kempes, jadi nggak enak dilihat begini, kriwil. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya udah terlanjur ya kan. Terus ini adalah hasil yang kedua, jadi lumayan cantik nih, nggak terlalu kempes kisut kayak yang tadi. Jadi aku mau coba yang pertama, tahu yang tadi digoreng itu mau langsung aku goreng lagi. Nah teman-teman bisa lihat ya perbandingannya, tahu yang pertama dan kedua. Ini yang kedua lumayan tetap gede dan cantik, nggak kriwil-kriwil banget ya. Jadi ya udah, ini tahu yang pertama mau aku goreng lagi, mudah-mudahan bisa mengembang kayak yang kedua ya. Tapi ternyata setelah aku goreng ini dia lumayan bisa jadi lebih rapi sih ya bentuknya. Cuma emang karena mungkin dia udah digoreng tadi, jadi tetap bentuknya itu padat dan nggak bisa segede yang kedua. Jadi kayak lebih padat gitu loh teman-teman. Dan untuk yang kedua itu kulitnya kan kayak lebih tipis, jadi kayak lebih ringan, dalamnya juga lebih kopong gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya udah kejadian ya, tetap pantang menyerah, mau langsung aku bikin. Nggak langsung sih, nunggu sore maksudnya ya, nunggu sampai tahunya adem. Dan ini udah sore, tahunya udah adem juga, mau langsung aku gunting jadi 2 teman-teman. Jadi biar sekali gigit, niatnya gitu ya, tapi lihat aja endingnya nanti. Dan ini aku gunting jadi biar segitiga gini ya semuanya. Nah bisa kelihatan bedanya kan, yang gorengnya pakai api besar dan api kecil, ini yang api gede itu yang kisut-kisut, terus yang apinya pakai sedang itu yang gede-gede. Dan ini karena tahu walik, jadi tahu walik kan artinya tahu dibalik gitu ya, jadi ya udah ini dibalik. Terus untuk tahu yang bagian dalamnya ini mau aku kupas-kupasin, tapi nggak dikupas banyak ya, pokoknya kira-kira gitu ya, biar nanti luarnya juga jadi lebih crispy. Udah kayak gini mau aku kupas-kupasin semuanya. Ini mohon maaf kalau bentukannya nggak rapi ya, karena emang ikutin tahunya. Tetap nggak mau disalahin ya, nggak mau disalahin tangannya yang kurang terampil, salahin aja tahunya. Oke, jadi ini kayak gini aja, udah siap. Terus mau aku sisihkan dulu, aku mau lanjut bikin untuk bahan isiannya. Ini langsung aja aku mau fillet ayamnya. Ini karena ayam yang bagian paha agak susah sih memfiletnya. Terus ini nggak tahu gimana ceritanya, kenapa daging ayamnya berdarah gitu, jadi kayaknya tulangnya pecah gitu ya, jadi darahnya keluar. Nggak apa-apa, ini udah aku cuci, terus ini aku fillet lagi, dan habis ini aku cuci lagi ya, memastikan darahnya benar-benar bersih ya, meskipun nggak bersih banget gitu. Terus habis itu lanjut aku blender teman-teman, karena berhubung ini dagingnya sedikit, nggak mau aku chopper ya, langsung aja aku blender pakai air kurang lebih 100 ml. Untuk bumbunya ini aku pakai bawang putih dan juga garam sama lada. Ini aku ulek semua karena lada bubuk aku juga sebetulnya gak halus-halus banget ya, karena ini tuh bikin sendiri. Jadi lada yang bulat-bulat itu
disangrai, terus habis itu di blender sendiri. Jadi makanya nggak terlalu halus, ini diulek lagi sama aku ya. Terus aku pakai kira-kira aja, barusan kayaknya kebanyakan karena kalau lada yang asli itu rasanya lebih pedas daripada lada yang sasetan gitu kan. Ya udah, ini langsung aja aku ulek halus. Dan sebetulnya resep tahu waliknya Mbak Nia yang aku lihat itu nggak pakai ayam ya, tapi lagi kepengen aja gitu ya biar makin ribet ya kan, tahu sendiri slogannya emak-emak Indonesia. Kalau ada yang ribet ngapain cari yang gampang. Oke, jadi ini aku lanjut manasin air, aku mau ngerebus si bumbu yang barusan diulek itu ya. Nah, ini langsung aku masukin. Untuk airnya ini aku pakai kurang lebih 300 ml ya teman-teman, karena barusan kan aku udah make 100 ml untuk blender si ayamnya, dan di resepnya Mbak Nia itu pakai airnya 400 ml. Jadi ya udah aku pakai kayak gitu aja. Dan sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau nyiapin tepungnya ya teman-teman. Ini pakai tepung kanji atau tapioka atau sagu, terserah teman-teman nyebutnya apa ya, pokoknya itu saudara kembar lah. Kalau 3 kembar nggak sih? Ya kembar 3 lah maksudnya ya. Dan ini mau aku timbang, jadi pakai tepung tapiokanya itu 400 gram. Aku pengen tahu sih, jadi 400 gram itu seberapa sendok gitu. Jadi ini makanya aku timbang dulu. 400 gram ya lebih 1 gram lah, nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu berpengaruh. Pokoknya kalau kayak begini mah bukan yang kayak donat dan temen-temennya yang kalau misalnya tepungnya salah sedikit atau vermipannya atau apanya terus jadi bantet, enggak ya. Jadi ya udah, ini kayak begini aja. Lanjut tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Katanya sih ini yang bikin si adonannya itu atau cirengnya atau isiannya tahu walik itu tetap renyah ya meskipun udah dingin. Terus ini lanjut aku hitung, penasaran ya kan beneran nggak 40. Tapi ternyata ini nggak sampai 40 teman-teman, mungkin karena aku make sendoknya itu maksudnya kanjinya gitu ya, itu munjung-munjung. Jadi ini tuh cuma sampai berapa tadi, dah sekitar 20-an gitu, 25 apa pokoknya sekitar itu ya. Jadi ya udah, ini langsung aku tuang aja. Mungkin kalau 40 sendok itu kalau yang sendok peres gitu loh, maksudnya nggak munjung ya tepungnya teman-teman, kanjinya maksudnya. Jadi yang nggak punya timbangan boleh pakai sendok, tapi jangan munjung ya, 40 sendok peres gitu, atau kalau misalnya munjung ya sekitar 20-an atau 25 gitulah. Terus ini barusan aku masukin kaldu jamur secukupnya ya, terus ini langsung aku aduk-aduk aja. Untuk penyedapnya bebas ya, boleh pakai apa aja sesuai selera. Dan ini airnya sudah mendidih. Lanjut mau aku masukin ayam yang udah di blender tadi. Aku nggak ngerti sih, ini harusnya ayam yang aku blender dimasukinnya ke adonan tepung tadi yang kering atau direbus kayak gini. Cuma aku feelingnya direbus aja lah, nggak apa-apa lah, ribet-ribet sedikit, nggak tahu. Pokoknya ini kayak begini aja. Buat teman-teman yang tahu, tolong kasih tahu ya, ini sebetulnya adonan begini tuh harusnya naruhnya di mana sih? Udah, ini lanjut aja aku rebus sampai mendidih, sampai si ayamnya matang. Dan ini ayamnya menggumpal dong. Ya Allah, repot banget aku sih hari ini. Ya udahlah, karena emang udah terlanjur dan aku nggak ngerti caranya, ya udah langsung aja ini tetap aku kerjain, pantang menyerah ya kan, sampai hasil akhirnya kelihatan. Dan ini kalau udah mendidih, blubuk-blubuk banget, langsung aja masukin airnya ini ke dalam adonan tepung tadi. Dan mohon maaf, ternyata barusan pas nuang itu HP-nya nggak nge-record alias nggak kepencet. Jadi mohon maaf ya, ini aku udah masukin semuanya. Dan berhubung ini masih keras teman-teman, ya akibat kesotoyan aku yang sok tahu gitu ya, karena tadi dipakai buat blender ayam, kirain mah airnya pakai 300 ml aja cukup, ternyata masih kurang. Jadi ini sambil ngaduk-ngaduk aku juga lagi manasin air lagi ya, sebanyak 100 ml air lagi.
Jadi total air yang aku pakai itu sebanyak 500 ml. Dan ini kalau airnya udah mendidih lagi, langsung aja aku masukin dan diaduk-aduk, dicampur-campur sampai rata. Dan karena sudah banyak kegagalan dari awal tadi ya, yang super rempong, aku itu lupa sampai tahu yang bagian dalamnya tadi yang aku kopek-kopekin itu lupa belum dimasukin. Terus sama niatnya itu tadi mau aku kasih seledri atau daun bawang gitu ya, padahal ada di kulkas tapi jadi kelupaan karena udah keburu. Ya ampun, ini gimana sih, jadi apa enggak gitu ya. Jadi sampai kelupaan, tapi tetap aja ini jadi teman-teman, meskipun bentuknya amburadul tapi untuk rasanya tetap enak ya. Bukan ngeles, ini beneran. Kalau untuk rasa ini enak karena semua itu langsung ludes, yang aku goreng itu langsung habis. Dan adik Royan juga suka banget, apalagi Mas Dio, dan karena bikinnya banyak jadi mereka bebas untuk makannya atau nyemilinnya gitu ya. Ini jadinya banyak banget, modalnya seumprit ya, alhamdulillah. Pokoknya hari ini anak-anak happy intinya ya. Oke, ini langsung aja mau aku goreng. Jadi pakai minyaknya yang bekas goreng tahu tadi ya. Ini udah aja tinggal masukin secukupnya ke dalam tahu yang tadi udah dibalik. Dan ternyata ini padahal aku ngisinya juga nggak banyak-banyak banget, nggak dipakein pengembang, nggak dipakein apa-apa ya, cuma yang tadi teman-teman lihat lah ya, bisa dari awal sampai akhir dilihat. Tapi ini ternyata jadinya gede-gede banget, jadi gendut-gendut, jadi melendung-melendung. Pokoknya ini bukan bentuknya segitiga, malah jadi bulet-bulet, belendung-belendung begitu deh teman-teman. Ya Allah, lucu banget. Pokoknya kali ini dibikin ribet ya sama resep dari Mbak Nia. Ini bukan resepnya yang ribet, tapi akunya yang ribet. Kalau Mbak Nia mah bikinnya kayaknya simple banget ya. Kok pas aku bikin, ya Allah, ini kenapa jadi ribet kayak begini. Tapi ya sebetulnya tadinya kepengen gak di-upload gitu ya, karena kayak ya Allah, ini gagal nggak sih gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa kalau misalnya kita gagal di awal, bentuknya jelek nggak karuan, ya nggak apa-apa lah, diterusin sampai akhir. Karena ya alhamdulillah rasanya enak, alhamdulillah meskipun jelek gitu ya, terselamatkan sama rasanya. Oke, lanjut. Sambil nunggu tahu waliknya matang, ini aku mau nyiapin bikin sayurnya ya teman-teman. Kan di rumah itu masih ada sisa timun ini, jadi mau aku campur untuk bikin sayur bening bayam. Jadi biar banyak ya isinya. Ini video aku percepat aja ya, soalnya udah 17 menit dan masih panjang banget ini antrian sampai ke belakang. Siapa tahu teman-teman udah pada kabur gitu ya, bosan dengerin aku nyerocos dari awal sampai akhir. Jadi ya udah, ini aku percepat aja. Timunnya habis dikupas, ini aku potong-potong. Jadi sesuai selera aja sih mau dikupas atau enggak. Tapi kalau aku biar anak-anak nggak ribet buang-buangin kulitnya, jadi ya udah dikupas aja. Terus habis itu ini bayamnya aku potong-potong. Terus lanjut aku cuci. Nah, di sini udah mateng ya tahu waliknya. Jadi bentukannya kayak begini. Gendut-gendut, bulat-bulat gitu ya, nggak segitiga karena mungkin emang bentuk tahunya begitu. Lagi-lagi nyalahin tahu. Terus ini tuh nggak aku goreng semua ya, karena emang banyak banget jadinya. Jadi ini aku goreng cuma 27 biji teman-teman. Jadi goreng 3 kali, setiap goreng itu 9 biji. Oke, kita tinggalin dulu tahunya. Nah, di sini aku mau lanjut nyiapin bumbu untuk sayur bening seperti biasa. Aku sayur bening ini cuma pakai bawang putih, bawang merah, kencur, dan juga daun salam. Nah, ini untuk kencurnya aku geprek, bawang putih, bawang merahnya aku iris-iris, terus langsung aja direbus. Nah, ini ngerebusnya nggak perlu nunggu sampai air mendidih ya, pokoknya dari awal aja gitu. Nanti kalau udah mendidih, baru dimasukin bayam dan juga wortel. Bukan wortel, di sini aku pakainya timun maksudnya ya. Nah, ini diaduk-aduk sebentar aja. Habis itu aku tambahin garam dan juga kaldu jamur. Udah, kali ini nggak aku kasih gula ya, cuma pakai garam dan kaldu jamur aja.
Udah, ini diaduk-aduk sebentar. Kalau udah tercampur rata, langsung aja dimatikan kompornya karena untuk bayam dan juga timun itu cepet banget matangnya kan. Oke, jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Ini menu kami hari ini. Lah, ini masih ada sisanya. Nggak aku pakai ya, buat besok aja. Terus itu adonannya mau aku tutup pakai plastik biar ditaruh kulkas jadi nggak kering gitu ya. Terus katanya ini tuh enaknya makan pakai sambal kecap. Jadi aku bikin sambal kecap. Simple aja ya, cuma bawang putih dan cabai yang diiris-iris. Terus dikasih kecap. Udah, sampai sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Ya kalaupun nggak bermanfaat, semoga menghibur ya. Lihat aku yang keribetan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.